Saya akan berbagi mulai dengan cerita bagaimana sih kalau Bapak Ibu dokter atau teman-teman mahasiswa mau ikut partisipasi di Indonesia Virtual Dental Expo ini. Sebetulnya sederhana, sangat mudah, dan kami coba memang membantu lewat proses yang disederhanakan. Jadi Bapak Ibu nanti ketika memang sudah berkeinginan mendaftar, dan ini mestinya secepatnya ya melakukan pendaftaran, itu tinggal kunjungi websitenya di pdgihut71.com. Jadi jangan lupa ini alamat websitenya pdgihut71.com. Lalu di sana cari menu registrasi. Menu yang lain silahkan bisa dieksplor, kita bisa lihat ada agenda apa yang akan diselenggarakan. Tadi sudah disampaikan akan ada 3 webinar ber-SKP PBPDGI, lalu ada 6 talk show yang diisi oleh para narasumber yang memang sangat kompeten dan juga punya pengetahuan yang luas. Di sini juga bisa dieksplor data exhibitornya siapa saja, ada teman-teman dari Fakultas Kedokteran Gigi, dari exhibitor dari industri juga ikut hadir di Virtual Expo pertama ini, dan yang selanjutnya Bapak Ibu dokter, teman-teman mahasiswa tinggal klik menu registrasi, lalu lihat ke bagian bawah, di sini juga ada penjelasan bagaimana prosedurnya, bisa langsung ke bagian bawah, itu ada 2 pilihan, registrasi sebagai dokter gigi atau registrasi sebagai mahasiswa. Untuk Bapak Ibu dokter gigi, itu tinggal pilih menu registrasi dokter gigi, nanti akan muncul form yang harus dilengkapi untuk Bapak Ibu dokter gigi. Di sini saya berikan contoh untuk melakukan proses registrasinya. Misalnya Mbak Tina yang akan melakukan registrasi. Lalu tanggal lahir, untuk tanggal lahir silahkan bisa dimasukkan langsung tahun dulu. Jadi Bapak Ibu ini untuk mempermudah, untuk tahun lahirnya bisa dimasukkan langsung, misalnya 1979, atau Bapak Ibu juga bisa pilih ke atas dan ke bawah, jadi tanggal lahirnya bisa dipilih tahunnya dulu, lalu setelah itu pilih tanggal lahirnya, bulannya, misalnya bulan Agustus, lalu lahirnya 17 Agustus, lalu masukkan kota kabupaten di mana Bapak Ibu berada, misalnya Bapak Ibu berasal dari, ini contoh yang sudah melakukan registrasi, Mbak Tina, ini kami juga sangat bahagia ketika melihat ternyata pendaftarnya memang benar tadi sudah disampaikan, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, termasuk yang kalau oleh pemerintah sering disebut sebagai daerah terluar, dari Nunukan pun sudah ada Dr. Seno yang ikut hadir. Jadi ini memang menunjukkan ya bahwa virtual ini memberikan kesempatan yang sama jadinya untuk siapapun. Lalu NPA-nya silahkan dimasukkan, ini saya kasih contoh Bapak Ibu dokter, pasti pada ingat NPA-nya masing-masing, atau kalau memang lupa itu bisa klik di link yang tersedia, bisa cek dulu NPA-nya di PBPDGI, kami sudah sediakan linknya juga. Lalu masukkan alamat emailnya. Ini misalnya alamat emailnya, sangat penting untuk memasukkan alamat email yang valid, karena nantinya sangat penting untuk memasukkan alamat email yang valid Bapak Ibu, karena nantinya seluruh informasi, data login, lalu berbagai panduan-panduan akan kami kirimkan ke alamat email tersebut. Begitu juga nomor telepon. Nomor telepon kami harapkan juga bisa dimasukkan nomor telepon yang menyediakan akses WhatsApp, sehingga informasi bisa lebih mudah kami sampaikan. Jadi sesederhana itu, dilengkapi formulirnya, lalu klik daftar, nanti akan muncul pilihan pembayaran yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu dokter. Seperti disampaikan tadi, biayanya untuk dokter itu 71.000. 71.000 ini untuk seluruh package, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke Virtual Expo-nya, bisa mengikuti ketiga webinar ber-SKP PBPDGI, bisa mengikuti ke 6 talk show dan berbagai promo-promo yang tersedia nantinya di Virtual Expo. Di bank transfer, Bapak Ibu bisa pilih mau pakai Mandiri, BNI, atau kalau misalnya di luar bank tersebut bisa pilih other bank. Di sini tersedia pilihannya sangat banyak. Kalau masih bingung, itu bisa masukkan kembali alamat emailnya di sini. Nanti panduan bagaimana melakukan pembayarannya akan dikirimkan ke emailnya. Jadi tinggal cek emailnya tersebut. Setelah itu, lakukan proses pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan lewat internet banking, lewat ATM, atau lewat mobile banking. Saya cukup yakin sih Bapak Ibu dokter saat ini sudah terbiasa dengan ini, karena kemungkinan selama pandemi justru banyak belanja online, Mbak Tina. Jadi pembayaran ini rasanya sudah umum dilakukan, nanti
Setelah melakukan proses pembayaran ini, jadi kami ingatkan untuk pembayaran dilakukan seperti ada keterangan di atas bahwa ini perlu dilakukan nanti dalam waktu 1x24 jam, karena kalau lebih dari waktu tersebut maka dianggap pembayaran gagal diterima dan proses pendaftaran harus diulang. Setelah melakukan pembayaran, Bapak Ibu nggak perlu melakukan konfirmasi lagi, karena secara otomatis sistem akan membaca. Jadi ini memang kami coba membantu Bapak Ibu dokter melakukan proses lebih sederhana, jadi tidak perlu melakukan registrasi lagi, tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran, secara otomatis sistem akan membaca bahwa Bapak Ibu dokter telah menyelesaikan proses pendaftaran dan pembayaran, dan nanti akan menerima email konfirmasi dalam waktu paling lama 24 jam setelah pembayaran. Demikian Mbak Tina, untuk rekan-rekan mahasiswa juga prosesnya serupa, dan kalau mahasiswa rasanya sudah lebih familiar lagi karena belajarnya pun sekarang online nih selama pandemi ini. Nah, Oke. registrasinya Bapak Ibu dan bergabung dengan hampir 2.000 dokter gigi dan mahasiswa yang sudah terdaftar sampai hari ini. Ini merupakan sebuah kejutan juga ya, bahwa dalam waktu 2 hari peserta sudah 1.500, dan tentu harapannya sesuai dengan target Dr. Seno minimal 5.000. Jadi bagi yang belum daftar silakan, sudah jelas tadi di pdgihut71.com, tapi kalau pengen langsung pdgihut71.com /registrasi /dokter. Kalau mahasiswa registrasi /mahasiswa. 71.000 dokter, 17.000-nya mahasiswa. Nah, sekarang kalau sudah bayar, dapat email konfirmasi, bagaimana caranya mengakses di hari H? Karena kan sekali lagi kita kebiasaan datang ya dok ya, datang ke hotelnya, ke area conference-nya. Ini bagaimana caranya memanfaatkan tiket yang sudah dibayarkan oleh para dokter gigi dan mahasiswa, Pak Zaki? Ya, Mbak Tina, itu yang menurut kami jadi semakin menarik ya. Ini rasanya salah satu hikmah pandemi ini. Dan para pengurus PBPDG ini memang kami lihat sangat progresif dan luar biasa. Jadi ketika situasinya tidak memungkinkan melakukan pertemuan, expo, dan juga seminar secara fisik, terobosan dilakukan dengan pendekatan virtual. Dan yang menarik hikmahnya adalah tadi yang saya contohkan gitu ya, kemungkinan para dokter gigi dari daerah yang sangat jauh, Lok Sumawe, Sorong, atau Nunukan, kalau kegiatan diselenggarakan di Jakarta, mereka harus hadir, itu pasti butuh effort yang lebih besar gitu. Nah, lewat virtual expo ini, kita baru buka 2 hari, itu teman-teman dokter gigi dari berbagai daerah, termasuk dari tadi saya sampaikan, daerah terluar itu sudah ikut mendaftar. Nah, itu yang memang kami harapkan bisa disediakan akses yang lebih terbuka buat semua dokter gigi dimanapun mereka berada. Jadi tadi pertanyaannya adalah setelah mereka terregistrasi, mereka dapat konfirmasi. Jadi Bapak Ibu nanti setelah terregistrasi dan proses pembayaran sudah selesai, kami akan melakukan verifikasi atas NPA Bapak Ibu. Jadi ini memang kegiatannya memang eksklusif hanya untuk para dokter gigi dan para mahasiswa kedokteran gigi. Setelah verifikasi selesai dilakukan, maka kami akan mengirimkan login, username, dan password untuk bisa masuk ke arena virtual hall-nya nanti. Jadi pada saat hari H, Bapak Ibu nanti tinggal buka link yang sudah kami sediakan. Linknya nanti akan ada di ifdek.pdgihut71.com. Nggak perlu susah, nanti linknya akan kami kirimkan via email Bapak Ibu. Jadi tinggal klik aja di link yang tersedia. Dan setelah dibuka linknya, nanti Bapak Ibu akan sampai di halaman ini. Jadi memang kami ingin berikan experience seolah-olah Bapak Ibu benar-benar datang ke sebuah hall, gitu ya, ke sebuah tempat pameran. Jadi inilah virtual hall-nya yang bisa diakses dari laptop, dari komputer, dari tablet, bahkan dari handphone, dari smartphone Bapak Ibu selama ada akses internet. Jadi setelah masuk ke webnya, nanti akan masuk ke sini. Ini halaman luarnya, Bapak Ibu silahkan bisa klik enter. Nanti akan diminta untuk input login yang kami kirimkan ke Bapak Ibu. Ini saya contohkan loginnya. Jadi login ini hanya akan kami kirimkan ke para dokter gigi dan mahasiswa yang terverifikasi. Nah, ini bagian lobbynya Bapak Ibu. Jadi di halaman lobby ini, nanti Bapak Ibu bisa dapat informasi, mencari tahu mengenai beragam hal, apa aja agenda yang ada di dalam Virtual Expo,
siapa aja exhibitor yang berpartisipasi, itu bisa dilihat di sini. Nanti Bapak Ibu bisa klik, bisa cek siapa saja exhibitornya, lalu agenda kegiatannya seperti apa, itu bisa disimak di sana. Nah, setelah itu nanti ada 2 pilihan yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu dokter. Yang pertama adalah kita punya webinar dan talk show, juga ada product presentation, itu nanti akan kita selenggarakan di arena conference. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke arena conference yang tersedia di sudut kanan. Jadi nanti di arena conference itu Bapak Ibu akan bisa masuk ke sana dan mengikuti. Kalau bagian ini rasanya Bapak Ibu sudah terbiasa ya, nanti akan bisa mengikuti seperti halnya kegiatan webinar yang selama ini juga sering diselenggarakan oleh TBPDGI. Termasuk di sana kalau ingin interaksi, melakukan tanya jawab lewat fitur chatting yang tersedia bisa dilakukan di dalam main stage tersebut. Lalu berikutnya, selesai dari webinar misalnya, atau selesai dari talk show, Bapak Ibu silahkan berkunjung ke arena exhibition. Disinilah arena pamerannya. Jadi Bapak Ibu bisa berkunjung ke booth yang tersedia, di mana nanti gambarannya di dalam booth yang akan Bapak Ibu akses, itu kira-kira seperti ini. Jadi setiap booth akan bisa diakses tampilan 3 dimensinya. Jadi bisa keliling seperti halnya experience pameran fisik, pameran biasa, Bapak Ibu bisa keliling, lalu kalau ada poster yang ingin dilihat lebih lengkap, itu bisa dilihat lebih lengkap, kalau ada sebuah brosur ini bisa di-download, jadi Bapak Ibu bisa download brosur-brosurnya, atau bisa keliling lagi, ada video, jadi setiap ada booth yang menyediakan video, itu bisa di-play videonya, bisa ditonton, dan juga kalau tertarik dengan videonya untuk disimpan, bisa juga disimpan. Jadi Bapak Ibu kalau di pameran itu perlu bawa tas belanja untuk ngumpulin berbagai brosur, kalau di sini nggak perlu, karena nanti itu semua tersedia secara digital, dan yang menarik, yang juga penting adalah Bapak Ibu bisa interaksi. Jadi kalau di pameran fisik itu ada penjaga booth bisa tanya-tanya. Nah, di sini pun begitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung interaksi dengan penjaga booth. Nanti pengelola booth-nya itu mereka akan punya orang-orang yang akan bisa menjawab chat-nya Bapak Ibu. Jadi nanti chat-nya seperti apa ya? Rasanya ini sudah umum seperti halnya Bapak Ibu chatting di Messenger WhatsApp misalnya. Nah, nanti gambarannya seperti itu, Bapak Ibu bisa chat di fitur yang tersedia. Gitu. Lalu ternyata ada ketertarikan lebih jauh dengan produk yang disediakan oleh si booth, si exhibitor. Rasanya nggak cukup hanya dilakukan lewat fitur chat. Nah, Bapak Ibu bisa request meeting. Bisa atur jadwal meeting, nanti jadwal meeting ini akan diterima juga oleh exhibitor, selanjutnya meeting bisa dilakukan. Itu bisa disepakati kedua belah pihak, apakah fisik atau lewat virtual, lewat Zoom misalnya, atau lewat Google Meet, sehingga nanti bisa interaksi lebih jauh, termasuk kalau ada alat-alat yang ingin dibeli, dipesan, itu bisa dilakukan di fitur chat atau di fitur meeting. Gitu. Lalu yang terakhir yang bisa saya informasikan, Bapak Ibu punya dashboard sendiri, Bapak Ibu dokter sebagai pengunjung punya dashboard, di mana di dashboardnya ini bisa mengatur mau berkunjung ke area yang mana, kembali ke main stage kah untuk mengikuti webinar dan talk show, atau masuk ke arena pameran virtualnya, atau kembali keluar gitu. Dan yang penting juga adalah Bapak Ibu punya koper nih, punya tas belanja gitu ya. Yang tadi setelah keliling berbagai booth, kalau sudah punya brosur, itu nanti akan muncul di sini. Brosur yang sudah di-download mana aja, lalu video yang sudah di-download mana aja. Oh ya, termasuk juga Bapak Ibu bisa bertukar kartu nama. Jadi di sini ada fitur untuk exchange name card. Jadi kartu namanya bisa tukeran. Jadi Bapak Ibu bisa koleksi kartu nama dari booth untuk bisa di komunikasi lebih lanjut, untuk bisa kontak lebih lanjut. Demikian Mbak Tina yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa berkumpul bersama secara virtual nanti tanggal 9 sampai 11 di Virtual Expo-nya PDGI ini.